Pertama dari si landasan teori ya, teori fungsi pajak oke, karena ini perbandingan antara sistem pajak Korea Selatan dan Indonesia oke. Saya lihat pajak sebagai alat anggaran, regulasi, stabilitas, dan distribusi betul. Teori perlindungan hukum, yang kesamaan dan perbedaan sistem hukum. Teori sistem hukum kontinental, karena dua-duanya nih negara sipil law ya. Kemudian selanjutnya, oke, fungsi utama betul, fungsi penganggaran, sumber penerimaan utama negara, saya kira ini umum ya, global. Fungsi regulasi, betul, alat kebijakan ekonomi dan sosial, fungsi pengawasan penegakan, masukan kepatuhan, saya kira sama nih di Korea dan Indonesia. Terus kemudian perbandingan sistem perpajakan, nah ini yang menarik ya. Kalau Dirjen Pajak itu di bawah kementerian, jadi bukan jadi satu lembaga satu unit kerja ya. Kemudian ada sistem self assessment di generasi berkembang, saya sepakat. Tantangannya kepatuhan rendah dan kompleksitas regulasi. Nah ini nanti harus dijelaskan kompleksitas regulasi itu apa, ya kan? Apakah sumbang tinggi aturan segala macam. Kalau kepatuhan rendah saya kira sepakat karena berdasarkan fakta ya. Kemudian di Korea Selatan ini dikelola oleh NTS. NTS ini apa singkatannya? National Tax Service, Pak. Oke, digitalisasi penuh dengan sistem Homtech. Apakah ini semacam satu lembaga tersendiri ya? Tidak terkait bisa seperti Indonesia itu ikut dalam Kementerian Keuangan di Korea, Badan Nasional. Intinya Badan Nasional, Pak. Oke, oke. Kemudian next slide berikutnya. Oke, nah ini digitalisasi dan transparansi pajak. Saya sepakat Indonesia e-billing, ya kan kita e-billing nih, ya kan kita ngisi sendiri e-billing, e-faktur dan core tax system dalam pengembangan. Saya kira ini sepakat ya. Ya, kemudian ini yang memang begitu ya. Kemudian Korea Selatan home tax and AI based audit by NTS. Home tax ini artinya apakah itu pengisian sendiri atau gimana kalau home tax ini? Sepertinya sama seperti yang konteks di Indonesia, Pak. Kan sekarang konteks sudah diimplementasi. Oke, Sama, tetapi lebih canggih sepertinya. ya. Kemudian saya sepakat Korea Selatan ini pasti lebih matang dalam integrasi digital ya. Tapi keduanya menuju good governance. Berikutnya reformasi tantangan. Saya kira ini penting ya. Kemudian Undang-Undang HPP 2001 memperkenalkan pajak karbon dan digital. Ini satu persoalan baru. Jadi kita sudah mulai menggunakan pajak karbon karena ini penting juga, ya kan? Dan karbon ini menjadi suatu bisnis sendiri, ya, dan harus kena pajak itu. Korea Selatan menerapkan global minimum tax 10% dan aktif dalam OECD BPS. Ya, saya kira ini satu konsep umum ya. Kemudian keduanya menghadapi tantangan pajak lintas batas dan ekonomi digital global. Ini satu persoalan besar juga. Bagaimana misalnya perdagangan antar negara kemudian tidak terdeteksi pajaknya kemana? Ya kan saya kira sepakat nih pada pembaruan seperti ini. Kemudian apa namanya ini global minimum tax. Ini 15% artinya untuk semua orang atau apa ini? Nanti harus dijelaskan ya. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, kesimpulan. Nah, saya kira ini kesimpulannya benar dan nanti harus dikaji lebih jauh ya. Kedua negara Indonesia Korea berbasis azas legalitas dan keadilan fiskal. Saya sepakat. Jadi pajak itu harus ada aturannya dan harus ada keadilan fiskal. Misalnya menyangkut persentase pajak yang berbeda setiap tingkat pendapatan. Ya kan? Indonesia fokus reformasi bertahap, Korea fokus inovasi dan efisiensi. Memang situasi negara berbeda ya. Korea Selatan lebih unggul dalam stabilitas hukum dan digitalisasi. Kita sepakat karena memang dia lebih maju dan lebih stabil ya. Indonesia perlu memperkuat kepastian hukum dan profesionalitas aparatur. Saya kira itu ya.